Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah Tata Kelola TI yang berjudul Analisis Sistem Pelayanan Rumah Sakit menggunakan Framework ITIL V3. Next. Nah, anggota kelompoknya sebelumnya, perkenalkan saya Melan Eka Putri sebagai Muha- moderator dan Muhammad anggota Habib. saya Melan Abid. Ya. Next. Nah, materi materi nomor 1 sampai 10 akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Habib. Muhammad Habib, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan untuk slide pertama, yaitu yang berjudul latar belakang sistem pelayanan di rumah sakit adalah serangkaian layanan yang dirancang untuk mendukung operasional medis dan non-medis, bertujuan memberikan perawatan optimal bagi pasien. Sistem ini melibatkan berbagai aspek yang saling berhubungan untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan aman. Untuk yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pelayanan rumah sakit dengan menggunakan framework ITIL version 3, khususnya pada aspek service operation. Fokusnya adalah mengidentifikasi permasalahan dalam sistem pelayanan dan memberikan solusi efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki integrasi sistem informasi, pengelolaan data pasien, dan respon terhadap keluhan pasien. Berikut permasalahan dan solusi dari penelitian yang kami ambil. Untuk yang ketiga, yaitu permasalahan. Sistem layanan rumah sakit menghadapi berbagai masalah, antara lain yang pertama, kurangnya integrasi sistem informasi. Banyaknya rumah sakit menggunakan sistem yang tidak terintegrasi, menghambat aliran data dan komunikasi antar departemen. Yang kedua, keterbatasan teknologi dan pemeliharaan alat medis. Penggunaan teknologi lama dan kurangnya dukungan teknis mempengaruhi kualitas perawatan. Yang ketiga, kesulitan pengelolaan data pasien. Pengelolaan data yang tidak efisien dapat menyebabkan hilangnya informasi penting. Yang keempat, penanganan pengaduan pasien yang lambat. Ketidakpuasan pasien meningkatkan akibat lambatnya respon terhadap keluhan. Yang kelima, tingkat kepuasan pasien yang rendah. Layanan yang kurang memadai berdampak pada berotasi dan kepercayaan masyarakat. Yang keempat, yaitu solusi. Beberapa solusi untuk meningkatkan sistem pelayanan rumah sakit meliputi yang pertama yaitu pelatihan pegawai, meningkatkan keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan yang ramah dan responsif. Yang kedua, penambahan fasilitas dan infrastruktur, investasi pada fasilitas dan alat medis terbaru untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Yang ketiga, penerapan sistem keluhan dan saran, membangun sistem yang memudahkan pasien menyampaikan keluhan dan mendapatkan tindak lanjut. Yang keempat, alat teknologi dan memantau pasien, memastikan alat medis lengkap dan akses data pasien yang cepat untuk meningkatkan efisiensi layanan. Yang kelima, peningkatan antrian dan penindakan, menerapkan sistem reservasi berbasis teknologi untuk mempercepat proses pendaftaran dan penanganan pasien. Yang kelima, rumusan masalah. Permasalahannya seperti yang pertama, apa saja permasalahan untuk yang dihadapi oleh sistem pelayanan rumah sakit saat ini. Yang kedua, bagaimana pengaruh kurangnya integrasi sistem informasi terhadap efisiensi layanan kesehatan. Yang ketiga, apa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepuasan pasien dan efektivitas pelayanan di rumah sakit. Yang kelima, bagaimana penerapan framework ITIL versi 3 dapat membantu dalam pengelolaan dan meningkatkan layanan TI di rumah sakit. Yang keenam, manfaat penelitian, memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh sistem pelayanan rumah sakit, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
menyediakan rekomendasi praktis bagi manajemen rumah sakit untuk meningkatkan kualitas layanan kepuasan pasien melalui penerapan teknologi informasi yang lebih baik, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang tata kelola teknologi informasi khususnya di sektor kesehatan dengan fokus pada pemanfaatan framework ITIL version 3. Yang ketujuh yaitu ITIL memiliki 5 domain. ITIL memiliki 5 domain: service, strategi, service direction, service transition, service operation, dan continual service improvement. Penelitian ini fokus pada service operation yang mengelola operasional harian layanan TI. Tugasnya termasuk menjaga layanan TI agar berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Tujuan service operation adalah berkoordinasi dan menjalankan proses untuk memberikan layanan TI yang efisien dan efektif, sekaligus meningkatkan kinerja. Proses dalam service operation meliputi yang pertama, incident management, menyelesaikan gangguan layanan dengan cepat untuk kelancaran operasional rumah sakit. Yang kedua, request fulfillment, memenuhi permintaan pengguna seperti akses data untuk mendukung staf medis dan administrasi. Yang ketiga, problem management, mengatasi akar penyebab insiden berulang untuk meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, akses manajemen, yaitu mengontrol akses data pasien untuk keamanan dan kepantauan regulasi. Kelima, event management, memantau infrastruktur TI untuk mendeteksi potensi masalah lebih awal. Yang kedelapan, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan induktif, berfokus pada masalah di rumah sakit. Analisis dilakukan untuk mencari solusi melalui rekomendasi berdasarkan kesimpulan dari fakta-fakta yang ada. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian dan disebabkan kepada staf rumah sakit, khususnya di bagian IT departemen. Seperti ini proses yang penelitian dilakukan pada Rumah Sakit Siti Khadijah. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, dimulai bulan November 2024 sampai Desember 2024. Yang pertama yaitu studi pendahuluan, kedua persiapan dan perencanaan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengelolaan dan analisa data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang kesembilan, jadwal penelitian. Identifikasi masalah proses layanan dilaksanakan pada bulan November pada minggu pertama. Yang kedua, membuat pertanyaan kuesioner dilaksanakan pada bulan November pada minggu kedua. Yang ketiga, pengumpulan data dilaksanakan pada bulan November pada minggu ketiga dan keempat. Yang keempat, penyebar pertanyaan kuesioner dilaksanakan pada bulan Desember pada minggu pertama. Yang kelima, pengelolaan analisis data dilaksanakan pada bulan Desember pada minggu kedua. Yang keenam, penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan Desember pada minggu ketiga. Yang terakhir, kesimpulan dilaksanakan pada bulan Desember pada minggu keempat. Yang ke-10, yaitu terdapat 10 pertanyaan kuesioner sesuai dengan sub-sub domain utama, yaitu domain service operation dengan menunjukkan skala-skala nilainya. Keterangan singkat robot nilai. Yang pertama yaitu nilai 1 diterapkan sesaat atau saat mendesak dan tidak terorganisir. Yang kedua, nilai 2 diterapkan secara berulang namun belum ada stopnya. Yang ketiga, nilai 3 sudah ada stopnya. Yang keempat, nilai 4 stop dipantau dan ditindak saat proses tanpa tindak lanjut berjalan. Nilai 5 sudah menerapkan tata kelola TI yang mengacu pada praktik terbaik. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya. Yang ke-11, keterangan level 1 sampai level 5. Next. Nah, yang level 1 ini terdapat inisial AD Hodge Process. Indeksnya nilainya dari 0,50 sampai 1,50.
Deskripsi perusahaan secara reaktif melakukan penerapan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan mendesak, tanpa didahului dengan perencanaan sebelumnya. Nah, yang level 2 yaitu repeatable process, nilainya 1,50 sampai 2,49. Deskripsinya, perusahaan sudah memiliki pola yang berulang kali dilakukan dalam melakukan manajemen kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi, tapi keberadaannya belum tentu terdefinisi dengan baik sehingga secara formal masih tidak konsisten. Level ketiga, define proses. Nilai indeksnya 2,50 sampai 3,49. Deskripsinya, perusahaan telah memiliki prosedur standar komunikasi formal dan tertulis kepada semua pemangku kepentingan untuk dipatuhi dan dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, level 4, manage proses. Indeksnya 3,50 sampai 4,49. Deskripsi perusahaan telah memiliki sejumlah indikator yang berfungsi sebagai target masing-masing aplikasi-aplikasi teknologi informasi. Level 5 yaitu optimis proses. Indeks 4,50 sampai 5,00. Deskripsinya, perusahaan telah menerapkan tata kelola mengelola teknologi informasi yang mengacu pada praktik terbaik. Next. Yang ke-12 yaitu hasil penelitiannya. Next. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tingkat kepuasan yang tinggi, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai pelayanan yang lebih optimal di rumah sakit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola rumah sakit untuk meningkatkan layanan dan memenuhi harapan pasien. Berikut hasil penelitian tersebut. Next. Nah, di sini kami terdapat 10 pertanyaan kuesioner, di mana domain utamanya yaitu service operation. Subdomainnya ada 5. Yang pertama event management, kedua incident management, ketiga access management, keempat request fulfillment, kelima problem management. Nah, di setiap sub kami memberikan 2 pertanyaan, di mana kami memiliki responden ada 2. Nah, rata-rata responden pada sub event management jumlahnya 9,00 dan insiden manajemen jumlah subprosesnya 10,00. Nah, yang ketiga akses manajemen jumlah subprosesnya 8,50, request fulfillment jumlah subprosesnya 9,50, problem management yaitu jumlah subprosesnya 10,00. Nah, rata-rata proses ini dari mana dapat hasilnya yaitu jumlah subproses seperti 9,00 dibagi dengan dua pertanyaan dari setiap sub, seperti hasil pada rata-rata proses, yaitu 4,50 untuk event management dan 5,00 untuk insiden management, rata-rata proses 4,25 untuk akses management, rata-rata proses 4,75 dari request fulfillment, 5,00 dari problem management. Nah, jumlah dari jumlah subproses jika ditotalkan dari kelima ini yaitu 47,00 dan nilai rata-rata subproses yaitu 4,70. Rata-rata proses dari kelima ini 23,50 dan nilai rata-rata subproses 4,70 di samping kanan. Nah, yang di sebelah kanan di service operation kami memiliki saat ini 4,70, harapan nilainya itu 5. Nah, gap-nya kami dapatkan 0,30. Next. Nah, IM dari kelima subdomain ini, IM-nya kami tulis di sini. Dari IM saat ini 4,50, harapan kami 5, gap-nya 0,50. IM nilainya saat ini 5,00, harapannya 5, dan kami dapat gap-nya 0,00. RF 4,25 saat ini, harapannya 5, gap-nya 0,75. PM saat ini 4,75, harapannya 5, gap-nya 0,25. AM 5,00 saat ini, harapan kami 5, dan gap-nya 0,00. Nah, di sini tertulis keterangan chat titelnya berdasarkan gambar di bawah ini. Next. Nah, yang ke-13 yaitu pembahasan penelitiannya.
hasil kuesioner terkait infrastruktur sistem pelayanan rumah sakit berdasarkan kerangka ITIL Domain Service Operation telah memberikan informasi penting tentang kualitas layanan saat ini. Berdasarkan maturity level, penilaian dilakukan terdapat 5 subdomain yaitu event management, incident management, request fulfillment, problem management, dan access management. Next. Nah, adapun faktor-faktor terhadap hasil yang nilai yang diperoleh ialah sebagai berikut. Nah, insiden manajemen hasilnya menyelesaikan gangguan layanan dengan cepat agar operasional rumah sakit tetap lancar. Request fulfillment memenuhi permintaan pengguna seperti akses data untuk mendukung staf medis dan administrasi. 3. Problem management mengatasi akar masalah insiden berulang untuk meningkatkan stabilitas sistem. 4. Akses management mengontrol akses data pasien demi keamanan dan kepatuhan regulasi. 5. Event management memantau infrastruktur IT guna mendeteksi potensi masalah lebih awal. Next. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian dan analisis infrastruktur sistem pelayanan rumah sakit menggunakan framework ITIL D3 pada domain service operation, dihasilkan simpulan dan rekomendasi sebagai berikut. Next. Nah, simpulan utamanya yaitu kondisi infrastruktur TI. Infrastruktur berada pada tingkat manage dengan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan keamanan data yang mendukung operasional. Tantangan utama meliputi biaya tinggi, kebutuhan pembaruan teknologi, dan ancaman keamanan siber. Infrastruktur yang baik meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pasien. Penilaian subdomain ITIL of Service Operation secara singkat. Yang pertama, insiden manajemen menyelesaikan gangguan layanan yang cepat. Request fulfillment memenuhi permintaan pengguna untuk akses data. Ketiga, problem manajemen mengatasi akar masalah insiden berulang. Keempat, akses manajemen mengontrol akses data pasien. Keempat, event manajemen memantau infrastruktur IT untuk mendeteksi masalah. Selanjutnya, tingkat kemampuannya nilai-nilai rata 4,70 menunjukkan sistem mendekati tingkat optimal, meski ada beberapa area yang perlu peningkatan. 15. Rekomendasi untuk perbaikan infrastruktur TI. Peningkatan sistem monitoringnya, integrasi alat otomatis untuk deteksi dini dan notifikasi, percepat proses permintaan layanan, implementasi otomatisasi pada request fulfillment, penguatan keamanan sistem, evaluasinya rutin, kebijakan keamanan akses, peningkatan penggunaan alat bantu analitik menggunakan teknologi analitik untuk menganalisis masalah, peningkatan keterampilan tim IT, pelatihan berkelanjutan untuk tim IT agar respon lebih cepat dan efisien. Next. Berikut sarannya. Saran berdasarkan penelitian kami, yang pertama event management, yaitu harus integrasi teknologi otomatisasi untuk deteksi dini, pelatihan berkala bagi tim IT untuk optimalisasi sistem pemantauan. Kedua, insiden management, pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan teknisi. Selanjutnya meningkatkan kerjasama tim untuk mempercepat waktu respon. 3. Request fulfillment, mengotomatisasi beberapa langkah untuk mempercepat penyelesaian permintaan. Selanjutnya, evaluasi alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Keempat, problem management, itu penggunaan alat analisis untuk mendeteksi akar penyebab masalah, pemantauan solusi secara berkelanjutan untuk mencegah masalah serupa. Kelima, akses manajemen. Yang pertama, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur keamanan akses. Selanjutnya, penerapan mekanisme persetujuan akses yang lebih ketat untuk melindungi data penting. Nah, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Kalau kata ada yang salah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.